Siapa dia, Anoman? Maaf Gusti Prabu, hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti Prabu masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau menyuruh hamba mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya. Dia belum saatnya mati. Anoman, Hamba Gusti. di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Candilata Mausadi. Cepat bawakan padaku. Baik Gusti Prabu. Maaf Kanda, apakah Anoman sudah tahu bentuk dari pohon Candilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum memberitahu dia. Paling-paling dia akan kembali. Selamat datang di negeri Pancawati, saudaraku. Siapa? Siapa tuan-tuan? Dan saya di mana? Saya Ramawijaya, dan ini adik saya, Laksmana. Dan dia Paman Sugriwa. Oh ya, mereka bertiga adalah hulu balang saya. Anggada, Anila, dan itu adalah Anoman. Dia yang membawa mayat Tuan kemari. Hah? Mayat? Iya, hamba menemukan Tuan tergeletak tidak bernyawa, dengan dada hancur. Kamu memang harus kubunuh Wibisana. Jangan kau pikir aku tidak tega membunuh adik sendiri. Maharaja! Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Ya adik kandungmu sendiri. Kanda Rahwana telah membunuh saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Dan karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk Tuan. Tapi saya musuh saudaramu Wibisana. Yang Prabu Somali selalu menanamkan sikap supaya kita terus membela hal-hal yang benar. Dan karena Tuan berada di pihak yang benar, maka saya bersedia mengabdi untuk Gusti. Walaupun yang saya harus hadapi adalah saudara-saudara sekandung saya sendiri. Mari, kita duduk. Kamu sendiri selama ini selalu menghiburku supaya bersabar dalam menghadapi segala ujian. Kenapa kamu tidak bisa tabah dalam menghadapi cobaan hidupmu sendiri? Hamba tidak sedang menangisi kematian Ayahanda Wibisana, Gusti. Terus terang, hamba cemas bagaimana dengan nasib Gusti. Karena selama ini Ayahandalah
yang selalu menasehati Uwak Rahwana agar tidak melakukan hal-hal nista terhadap Gusti. Trijata, Rahwana tidak akan pernah bisa mendapatkan diri saya, kecuali dalam keadaan tidak bernyawa. Hei, siapa yang memberi kamu izin untuk masuk ke puteranku? Maharaja sendiri, Dewi. Hamba disuruh menunjukkan ini. Dua kepala ini adalah milik Ksatria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Gusti, dia telah membunuh Ipar dan suamiku. Sabar, Gusti, sabar. Saya mohon, jangan memutuskan sesuatu sebelum semuanya jelas. Saya tahu betul bagaimana liciknya Uwak Rahwana. Dia menyangka dengan membunuh Kanda Rama akan bisa merebut diriku. Aku semakin muak melihat kebejatan wataknya. Lebih baik aku mati daripada disentuh lelaki biadab seperti dia. Gusti Dewi, hamba mohon sekali lagi, jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Hamba akan pergi ke seberang. Menurut Kanda Anoman, letak negeri Pancawati tepat di seberang pulau ini. Hamba ingin memastikan, apakah benar kepala itu milik suami Gusti. Besok pagi hamba berangkat. Semedimu didengar Dewa Putri Cantik. Aku disuruh mengantarmu ke seberang lautan. Jangan takut, Dewi. Naiklah ke punggungku. Kamu akan kuantar ke pantai negeri Pancawati. Kalau saja kami memiliki tenaga ahli untuk membuat kapal pengangkut, mungkin saat ini kami sudah siap menyerbu Alengka. Tidak ada satupun rakyat Gua Kiskendha yang mengerti tentang itu. Karena kebanyakan, mereka adalah kaum siluman. Dan yang terbanyak adalah kera. Iya, sebenarnya Selat Laut Selong itu tidak terlalu jauh. Kita bisa membuat tambak. Kemudian kita belah selat itu dengan bendungan yang nantinya akan kita gunakan sebagai jalan raya untuk menyeberang. Bendungan? Bendungan? Kedengarannya seperti tidak masuk akal, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Kita bisa mencari tanah yang paling menjorok ke selatan. Saya lihat bebatuan dan tanah di pegunungan Reksamuka yang berada di pantai selatan sangat cocok untuk menguruk selat menjadi jalanan menuju pantai negeri Alengka Dirja. Bagaimana menurut perhitunganmu sendiri, Dinda? Kita harus mencobanya. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyerbu dan merebut Dewi Sinta dari Alengka Dirja. Kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Hamba akan memanggil seluruh rakyat hamba di Gua Kiskendha, Gusti Prabu. Kita sudah hampir sampai, Dewi.
Daratan di depan kita adalah pantai negeri Pancawati. Weh, apa itu? Sedang apa monyet-monyet sebanyak itu? Yang penting semua pasukan, kalian kumpulkan lebih dulu di pantai selatan. Setelah itu kita mulai pengurukan laut itu. Iya, Anggada, kau kuberi tugas memimpin pasukan itu sampai ke pantai. Maaf Gusti Prabu, apa tidak sebaiknya kita menunggu pasukan yang sedang kami datangkan dari Gua Kiskenda? Betul, kita harus menunggu mereka. Siapa itu? Oh, Saya ingin bertemu Gusti Rama. Trijata? Siapa Dinda? Dia itu putriku. Terima kasih. Mungkin dia membawa berita penting dari Dewi Sinta. Ayahanda, Trijata. Ada apa Trijata? ternyata Ayahanda masih hidup. Iya. Prabu Rama telah menghidupkan saya dari kematian. Kebetulan Anoman membawa mayat saya ke sini. Oh ya, beliau inilah Rama Wijaya dan adiknya Laksmana. Bagaimana kabar istriku, Trijata? Beliau sehat, Paduka. Tapi kejadian terakhir hampir saja membuat Gusti Dewi putus asa. Seorang punggawa, utusan Uwarahwana datang ke Kaputren dan membawa 2 buah kepala yang menurut Gusti Dewi wajahnya mirip sekali dengan Paduka dan Gusti Laksmana. Hampir saja Gusti Dewi mau bunuh diri, tapi hamba mencegahnya karena hamba khawatir itu hanya tipu daya Uwarahwana. Dan kedatangan hamba kemari adalah untuk memastikan bahwa 2 buah kepala itu bukan milik Gusti berdua. Rupanya Kanda Maharaja tetap menjalankan rencana yang menjijikkan itu. Maksud Dinda? Kamu tidak usah ikut campur Wibisana. 2 orang itu adalah anakku sendiri.
darah dagingku. Dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk berkorban demi ayahnya. Kanda Maharaja, tidak pantas perbuatan nista seperti itu dilakukan oleh seorang ayah. Apalagi hanya untuk merebut hati seorang wanita. Bagaimanapun juga, saudara dan saudari mempunyai hak melakukan jasa yang lebih baik untuk negeri ini. Bukan mati sia-sia untuk kepentingan ayahandanya. Siapa yang bilang sia-sia? Berkorban untuk seorang maharaja, apalagi dia adalah ayahnya sendiri, adalah sebuah jasa besar. Pengorbanan kedua anakku itu akan kukenang untuk selamanya. Jangan, Kanda Maharaja. Seluruh isi bumi ini dan penghuni Kayangan akan mengutuk Kanda Maharaja. Eyang Prabu Somali pun pasti akan murka kalau dia mendengar cucunya dikorbankan untuk kepentingan nafsu asmara Kanda. Kamu selalu menghalang-halangi kemauanku, Wibisana. Kamu benar-benar selilit dalam gigiku. Kalau kamu bukan adik kandungku sendiri, sudah lama kamu kukremus. Jadi, dua kepala itu milik putra kembar Rahwana sendiri? Betul, Kanda. Mereka adalah keponakan saya. Saudara dan saudari adalah putra Kanda Rahwana dari Gunung Jamus. Anak kembar itu memang memiliki wajah kesatria yang mirip dengan Kanda dan Laksmana. Tapi Dinda Sinta harus segera mendapatkan kepastian bahwa saya dan Laksmana masih hidup. Saya takut terjadi apa-apa dengan dia. Memang sebaiknya hamba kembali ke negeri Alengka, Gusti. Iya. Saya kira Anoman bisa mengantarkan putri saya ini, Gusti. Iya. Anoman, Hamba Tuan. tolong antarkan anakku Trijata ke Alengka. Kamu kan lebih tahu seluk-beluk jalan ke Alengka. Iya, Tuan. Tugasmu hanya mengantar Trijata. Aku tidak mau kamu melakukan kekacauan di sana. Aku ingin mereka tetap terlena dalam ketidaksiapan, sementara kita menyusun rencana penyerbuan. Maafkan kelancangan hamba yang lalu, Gusti. Pergilah Trijata. Ceritakan yang kamu lihat kepada Dinda Sinta. Dan hiburlah dia supaya tetap bersabar. Tidak lama lagi kami akan menjemput dia. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Ayah. Hati-hati ya. Hamba mohon pamit. Hamba melihat pasukan kera yang begitu banyak, Maharaja, yang dipimpin oleh siluman-siluman. Itu rakyat Kanda Subali dari Gua Kiskenda. Kenapa? Tapi hamba melihat mereka menuju ke sebuah negeri baru yang berada di pegunungan Reksamuka.
Negeri baru? Ya, negeri baru. Dan negeri baru itu dipimpin oleh 2 kesatria dari Ayodhya itu. Kurang ajar. Apa maksud mereka mendirikan negara di seberang negara kekuasaan kita? Mungkin mereka akan mempersiapkan diri untuk menyerbu kemari. Mereka pikir bisa menyerbu kemari dengan rakit. Mana mungkin monyet-monyet itu bisa membuat kapal? Katakili. Ya, Kanda Maharaja. Mata-matai terus mereka. Dan setiap saat kamu harus memberi laporan kemari. Kalau bisa, bunuh kedua pangeran Ayodhya itu. Baik, Gusti. Nyai Dewi, saya pamit dulu. Awas ya, kalau Kakang berani serang sama perempuan sana. Nyai, semua rakyatnya monyet, Nyai. Ya siapa tahu ada monyet yang lumayan. Nyai, percayalah padaku. Cintaku kepadamu tidak akan pernah bisa goyah. Kamu kentut ya? Iya. Weh, bau sekali. Makannya apa sih Jembawan? Monyet mah makannya buah-buahan. Tidak makan gado-gado. Tidak ada. Kentutmu mengganggu teman kerja Jembawan. Kamu bisa dicap menghambat pembangunan. Kamu bicara seperti rakyat saja. Seperti penguasa. Lawong kentut saja kok dihubung-hubungkan dengan menghambat pembangunan. Loh, kalau kamu mau kentut, kentut saja. Tidak ada yang melarang. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan. Yang menghambat pembangunan itu kamu. Orang kerja malah dilarang. Ayo kerja lagi. Tapi janji, jangan kentut lagi. Iya. Ayo terus, terus. Ayo cepat. Cepat. Aja dah. Ayo. Tangkap ini. Ayo Hanuman, ambil batu yang lebih besar lagi. Cepat lemparkan. Agada, tangkap ini. Kurang ajar. Kamu yang minta sendiri, Agada. Iya. Ayo anak Anjani, monyet bule pengecut, lawan aku. Kita tentukan siapa yang lebih hebat.
kekuatan Alengka itu hanya ada 3.000 prajurit. Tetapi mereka memiliki senopati-senopati yang amat hebat. Seperti Patih Prahasta, Indrajit. Bahkan ada beberapa putra kanda Rahwana yang tersebar di berbagai tempat tetapi memiliki kesaktian yang luar biasa. Memang rakyat dari Gua Kiskenda itu lebih dari 10.000. Dan sebagian besar mereka adalah bangsa monyet. Tapi bangsa monyet punya keberanian yang sangat besar. Dan Sugriwa! Dan Sugriwa! Dan Sugriwa! Dan Sugriwa! Ada apa, Jembawan? Ampun, Gusti. Anoman berkelahi dengan Anggada di sana. Kurang ajar. Bukannya memberi contoh kerja yang baik, malah berkelahi. Maaf, Gusti. Saya ke sana dulu. Paman, tidak usah terlalu keras. Ya. Permisi, Gusti. Pada akhirnya, yang terpenting adalah tekad. Dan sebuah tekad muncul karena alasan yang kuat untuk membela hak. Ya, saya setuju dengan itu, Dinda Laksmana. Sebab tekad yang keras akan mengalahkan kehebatan seperti apapun juga. Oh ya, dalam pertempuran itu, tentu ada kemungkinan saudara-saudaramu yang tewas. Baik oleh saya maupun oleh para hulu balang saya. Bagaimana sikapmu? Saya kira pengabdian saya kepada Gusti adalah pengabdian terhadap kebenaran. Saya kira sikap saya ini cukup jelas. Saya siap. Meskipun yang saya harus hadapi adalah saudara-saudara kandung saya sendiri. Terima kasih. Iya. Itu Gusti. Hentikan! Benar-benar memalukan. Kalian itu seorang pemimpin yang menjadi panutan anak buah. Tapi seperti anak kecil. Apa pantas kalian menjadi tontonan seperti ini? Hah? Kami sedang berlatih, Bopo. Iya. Supaya prajurit kita punya keberanian untuk menghadapi musuh. Iya. Jangan bohong kamu, Anggada. Ayo salaman. Lalu teruskan kerja kalian. Ayo semuanya, kerja lagi. Ayo, kerja lagi, ayo, kerja lagi.
Selama ini Lutung tidak pernah bisa akur dengan kita. Jangan-jangan mereka sengaja mau membuat kekacauan. Kalau berani mengusik kita, akan kuhancurkan mereka. Jangan. Kami mau bergabung. Di mana Gusti Ramargawa? Apa maksudmu dengan bergabung? Hah? Goblok. Yang namanya bergabung ya bergabung. Pasukan kami akan membantu Gusti Ramargawa. Dengar kupingmu. Kurang ajar. Sambarawa. Ada apa, Sambarawa? Hamba mendengar Gusti mau menyerbu Alengka di Reja. Sesuai janji, hamba mengerahkan lebih dari 500 prajurit Lutung hamba kemari. Iya, tapi kenapa kamu sampai bertarung dengan Hulu Balangku? Dia dulu yang menyerang, Gusti. Maaf, Gusti. Omongan dia tidak jelas, Gusti Prabu. Saya curiga kalau pasukannya akan mengacaukan pekerjaan kita. Oh, dia ini sahabat saya, Anggada. Mulai sekarang, kita akan mendapat tenaga tambahan dari rakyat Sambarawa. Nah, sebarkan berita ini kepada seluruh anak buahmu. Dan jangan sampai ada salah paham lagi. Baik, Gusti Prabu. Sambarawa, terima kasih atas bantuanmu. Oh ya, tentu kamu sudah mendengar bahwa kekuatan yang akan kita hadapi adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Kami semua siap mati untuk Gusti. Karena hamba tahu, Gusti ada di pihak yang teraniaya. Hamba tidak pernah takut akan kekuatan negeri besar itu. Karena hamba tahu, mereka serakah dan sewenang-wenang, Gusti. Bagus. Makhluk itu merusak tanggul kita, Gusti. Ada apa, Wibisana? Dia itu keponakan saya. Keponakan? Iya. Dia putra Kanda Rahwana dengan putri siluman kepiting bernama Dewi Rekatayakti yang berasal dari istana Tirta Kedasar. Mungkin dia disuruh oleh ayahnya untuk mengacau semua pekerjaan kita, Kanda Prabu. Dia gugur sebagai pahlawan. Dia gugur sebagai pahlawan negerinya. Dia membela negeri ayahnya. Paman, perintahkan Hulu Balang menyiapkan pancaka. Kita lakukan upacara Bahni Darana. Dia layak mendapat penghormatan. Iya, baik Gusti. Terima kasih atas perlakuan Kanda Prabu terhadap keponakan saya. Akan kubalas kematian Sayung Rani putra kita, istriku. Rama dan anak buahnya
akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Mereka membunuh Sayung dengan sangat kejam, Kanda Maharaja. Mulut anak kita dirobek. Dan seluruh kulitnya dihancurkan oleh penggawa monyet berkulit putih. Monyet itu lagi. Dia pernah membuat keonaran di sini, Rekata Yakti. Dia pernah membakar sebagian kota Alengkadirja. Kurang ngajar. Berjanjilah, Kanda membalaskan sakit hati hamba, Kanda. Tentu, Rekata Yakti. Aku akan menuntut balas lebih dari yang telah mereka perbuat terhadap putra kita, Sayung Rani. Halus sekali. Paman, saya merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Paman merasakannya? Semuanya tampak biasa, Gusti. Dinda Wibisana? Saya tidak mampu membedakan suasana, Gusti. Anoman? Ya, Gusti. Kamu melihat sesuatu yang ganjil di sekitar sini? Ada yang menyusup kemari, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba monyet biasa rakyat Gua Kiskenda. Hamba tidak mengerti kenapa hamba ditangkap. Kalau kamu memang rakyat Gua Kiskenda, coba kamu naik pohon itu dan turun lagi dengan kepala di bawah. Ayo. Cukup, Anoman. Biarkan hamba merobek-robek kulitnya, Gusti Prabu. Sebagaimana hamba merobek mulut siluman kepiting itu. Adi Wibisana. Dinda kenal dia? Dia ipar saya, Gusti Prabu. Namanya Katakili, suami Yunda Sarpakenaka. Dan dia pasti disuruh Kanda Rahwana untuk membunuh Gusti Prabu. Benar, Katakili? Benar, Tuan. Kamu benar-benar pemberani, Katakili. Menyusup ke daerah musuh membutuhkan nyali yang besar. Karena hukuman bagi seorang mata-mata dan penyusup adalah kematian. Ampun, Tuhan, ampun. Tapi aku tidak akan menghukummu. Sebagai hormatku atas keberanianmu itu.
kamu akan kubebaskan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Kalau hamba sampai mati di sini dan tidak kembali, pasti istri hamba mengira hamba kawin lagi dengan rakyat Tuan. Keresahan Kanda Maharaja adalah keresahan seluruh rakyat Rawakumbala. Dan terutama keresahan hamba. Apapun yang didhawuhkan, akan kami patuhi, Kanda. Kesetiaan seperti inilah yang selalu saya banggakan dari seluruh anak dan istriku. Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkan Dinda. Tapi karena apa yang dilakukan musuhku dekat dengan alam kehidupanmu, maka tidak ada salahnya aku meminta bantuanmu. Jangan sebut semua ini bantuan, Kanda. Karena semua ini adalah bakti kami kepada Kanda. Panggilkan Pangeran Serababuta. Baik, Gusti. Sudah lama aku tidak ketemu anakku si Seraba. Kanda Maharaja terlalu sibuk dengan istri-istri yang lain, hingga melupakan hamba. Jangan bicara begitu, Dewiku. Di antara istri-istriku, kamulah yang paling open kepadaku. Kamulah yang selalu ingat apa saja kegemaranku. Masalahnya... Saya dengar Kanda Maharaja sedang gandrung dengan istri pangeran dari Ayodhya yang sangat cantik. Dia itu sangat tergila-gila kepadaku, kepada harta dan kekuasaanku. Kemudian melarikan diri ke Alengkadirja. Itu yang menyebabkan suaminya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu Alengkadirja. Bunda? Bunda memanggil hamba? Ayahmu kangen sekali padamu, Seraba. Beliau menawarkan tugas mulia untukmu. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Maharaja? Inilah kebahagiaan yang tidak dimiliki semua ayah. Seluruh anakku selalu bersemangat dan sangat bangga menerima tugas dariku. Kamu putra Rahwana sejati, Seraba.
Kalian telah mengganggu daerahku. Seraba akan menghancurkan kalian semua. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan saya. Ada apa, Gusti? Ada yang menghancurkan tambak. Iya. Dan dia hampir membunuh saya dan Dinda Laksmana. Iya, betul. Makhluk apa lagi yang menyerang Gusti Rama, Anoman? Kalau tidak salah, dia menyebut namanya Seraba. Iya, Seraba. Seraba. Sugriwa! Paman! Ajar. Pengkhianat itu pura-pura tiduran. Tapi Seraba! Ampun Gusti Sugriwa, badan saya agak meriang sedikit Gusti. Ya. Ampun Gusti, baru sebentar saya istirahat. Sungguh, kalau tidak meriang badan saya Gusti, saya selalu bekerja Gusti. Tidak usah pura-pura kau Kapis Seraba. Dasar pengkhianat kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Seraba. Ampun Gusti Sugriwa, saya tidak melakukan apa-apa. Rupanya, Kanda Rahwana sengaja mengerahkan putra-putranya untuk menghancurkan seluruh kekuatan Pancawati ketika kita masih di tengah lautan. Siasat yang sangat cerdik. Iya. Dia berusaha menyerang pasukan kita dalam arena perang yang begitu sempit dan sangat terbatas. Lihat Gusti, Ampun, Gusti. Saya berhasil menangkap pengkhianat ini. Silahkan Gusti menghukum dengan tangan Gusti sendiri. Ampun Gusti, saya tidak melakukan apa-apa. Bohong kamu. Paman Sugriwa, kenapa menangkap Kapis Seraba? Paman Sugriwa salah paham. Yang menyerang Gusti Prabu itu bukan Kapis Seraba, tapi Seraba Buta, putra Kanda Rahwana dari Dewi Banggawati, putri seorang raja buaya Banggalaya, dari Kedaton Rawakumbala, yang berada di sekitar rawa-rawa di daratan Alengkadireja. Maafkan kekeliruan saya, Kapis Seraba. Iya, Gusti. Tidak sakit kan? Tidak. Lagi pula saya memukulnya tidak terlalu keras. Tidak apa-apa, Gusti. Hitung-hitung buat latihan. Gusti Prabu, izinkan hamba untuk menangkap Seraba Buta. Gara-gara dia, saya yang jadi kena pukul Gusti Sugriwa. Kapis Seraba, hati-hati!
kau buta. Cengkraman sangat kuat, Anoman. Kurang ajar, monyet-monyet itu membunuh anakku. Kumpulkan seluruh wadia bala buaya. Hancurkan tambak yang membelah Selat Selong. Baik, Gusti Ratu. Hancurkan semua tambak dan bunuh pasukan Rama. Hiya! Hiya! Hua! Ada apa ini? Pasti Yunda Pandawati mengerahkan rakyatnya. Melihat putranya telah tewas, dia memiliki ribuan rakyat buaya, Gusti. Dinda, ambilkan panah saktiku. Baik, Kanda. Ayo cepat, cepat. Anoman, saya yakin kamu sanggup menghentikan serangan dari rakyat Rawa Kumbala. Kamu terbanglah ke daratan Alengka. Di sana ada rawa. Timbunlah rawa itu untuk menghancurkan negeri Rawa Kumbala. Baik.
Pasti daerah ini yang dimaksud Gusti Wibisana. Ya. Selamatkan diri kalian masing-masing. Cepat. Kanda Maharaja. Gusti Ratu. Tidak usah. Cepat, kamu pergi ke Alengkadirja. Laporkan semua kejadian dan kematian Srababuta. Baik, Gusti. Kita serang dari arah sini. Gusti, bagaimana tugasmu, Anoman? Rawa itu sudah hamba ratakan dengan tanah, Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi, Gusti Prabu. Baik. Begitu bagian-bagian yang rusak sudah diperbaiki, kerahkan semua pasukan untuk menyeberang dengan semua perlengkapan. Anggada dan Anoman, serta semua penggawa harus menjadi pasukan pembuka jalan. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan seluruh pimpinan. Saya mohon pamit. Anoman, ikut aku. Mohon pamit, Gusti. Istriku juga mati. Seluruh kedaton hancur, tertimbun bebatuan gunung. Hamba mau menolong Gusti Ratu yang tertindih tiang. Beliau menyuruh hamba kemari. Hampir seluruh rakyat Rawa Kumbala tewas secara mengenaskan, Gusti. Kurang ajar. Sudah saatnya. Mereka harus dimusnahkan, Paman Pati. Kami tinggal menunggu perintah Nanda Maharaja. Gusti, bagaimana laporanmu? Benar-benar luar biasa, Gusti. Ribuan monyet bekerja siang dan malam. Mereka membuat tambak membelah Selat Selong. Hamba pun malih rupa menjadi monyet untuk mengawasi Sri Rama dan para petinggi negeri Pancawati. Oh ya, Gusti, hamba juga melihat Dinda Gunawan Wibisana menjadi penasehat Sang Rama. Jangan sebut lagi nama pengkhianat itu. Apa Resi Subali dari Gua Kiskenda ada di antara mereka? Tidak ada, Gusti. Monyet-monyet itu menyebut Sugriwa sebagai rajanya, sedangkan Sri Rama dipanggil Prabu. Rupanya berita terbunuhnya Kanda Subali itu benar. Dan pasti Rama Wijaya yang berhasil membunuhnya. Kemudian memberikan kekuasaan Gua Kiskenda kepada Sugriwa. Dengan begitu, Sugriwa merasa berhutang budi kepada Rama. Dan sebagai balas budinya, seluruh rakyat Gua Kiskenda membantu Rama. Teruskan laporanmu. Kemudian hamba ditangkap Anoman, monyet putih yang pernah bikin geger Alengkadirja, Maharaja. Hamba ditangkap, mulut hamba mau dirobek, Maharaja. Ya,
Anoman! Terus? Untung Sri Rama seorang yang bijak. Dia melarang Anoman. Hamba dibebaskan. Lalu hamba diberi hadiah, Gusti. Bagus sekali keris itu, kata Kili. Coba ku lihat. Sebagai penghargaan atas keberanian dan kecerdikanmu menjadi mata-mata, aku berkenan untuk menyelipkan keris ini di pinggangmu. Bangkitlah. Dari bilahnya pun sangat indah. Iya, Gusti. Hadap sana, kata Kili. Kakang! 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 Sarpa! Kakang! Kakang! Kenapa Kanda Maharaja tega melakukan ini? Dia suamiku, adikmu sendiri. Sarpa, kenapa? Seorang penyusup yang telah mendapat hadiah dari musuhnya. Berarti dia telah menjual berita tentang rahasia negerinya. Dan hukuman untuk seorang pengkhianat adalah kematian. Kakak. Aku tidak serong, Sarpa. Sumpah. Aku tetap setia padamu. Istriku. Kakak. Aku bersumpah akan kuhancur leburkan seluruh tentara Pancawati. Akan kuhisap darah Sri Rama dan Anoman karena mereka yang menyebabkan suamiku terbunuh.